Selamat datang di konten saya. Saya akan mengulas tentang perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Indonesia. Kamu akan menemukannya dalam video berikut. Perkembangan perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan kuno. Pada zaman kuno, perpustakaan pertama kali berkembang di Mesopotamia, Mesir, dan Yunani. Contohnya perpustakaan Alexandria, yang menjadi pusat pembelajaran dan penelitian besar pada masa itu. Perpustakaan pada zaman ini berisi gulungan papirus atau tablet tanah liat yang memuat informasi penting dalam berbagai bidang. Yang kedua, perpustakaan abad pertengahan. Pada masa ini, perpustakaan lebih banyak dimiliki oleh gereja dan monastik. Buku-buku langka dan manuskrip sangat berharga dan sebagian besar hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, seperti para rohaniawan atau ilmuwan. Yang ketiga, perpustakaan modern abad 19 dan 20. Perpustakaan umum mulai berkembang pesat pada abad ke-19 seiring dengan munculnya perpustakaan umum pertama yang bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat luas. Pada saat ini, pengumpulan dan penyimpanan buku dicatat dengan sistem katalog yang lebih rapi dan sistematis. Yang keempat, perkembangan teknologi dan perpustakaan digital. Seiring dengan revolusi teknologi informasi, terutama dengan munculnya internet, perpustakaan mulai mengadaptasi teknologi digital. Buku dan bahan bacaan kini bisa diakses secara online melalui berbagai platform perpustakaan digital, seperti e-book dan jurnal ilmiah yang tersedia dalam bentuk digital. Perpustakaan mulai menggunakan sistem manajemen berbasis komputer untuk mempermudah pencarian dan peminjaman buku. Yang kelima, perpustakaan saat ini. Perpustakaan modern tidak hanya sebagai tempat untuk membaca buku, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran digital, tempat kolaborasi, dan sumber daya untuk penelitian. Selain menyediakan buku fisik, banyak perpustakaan sekarang juga menyediakan akses ke sumber daya digital seperti e-book, database penelitian, dan kursus daring. Bicara tentang perpustakaan tidak lepas dari administrasi yang akan diarsipkan pada saat kita bertemu di setiap pelayanan sudut pemerintahan. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya peran perpustakaan dalam mendukung penyebaran informasi, pendidikan, dan perkembangan ilmu pengetahuan di era digital saat ini. Budaya baca dan literasi di Indonesia masih mengalami tantangan, meskipun ada perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, budaya baca dan literasi di Indonesia berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa buku, media digital, maupun sumber lainnya. Tantangan dalam budaya baca dan literasi di Indonesia. Yang pertama, tingkat minat baca yang rendah. Berdasarkan berbagai survei, minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya akses ke buku yang berkualitas serta budaya yang lebih mengutamakan hiburan instan melalui media sosial dan televisi. Yang kedua, akses terbatas ke buku dan sumber literasi. Meskipun perkembangan teknologi digital memberikan banyak kemudahan, akses ke buku-buku berkualitas dan literasi masih terbatas di beberapa daerah, terutama daerah pedesaan atau pelosok. Hal ini menjadikan tantangan bagi upaya meningkatkan budaya baca di kalangan masyarakat. Yang ketiga, ketimpangan pendidikan. Kualitas pendidikan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia juga memengaruhi tingkat literasi. Anak-anak daerah dengan akses pendidikan terbatas seringkali tidak dapat mengembangkan kemampuan membaca dan menulis dengan yang baik, yang pada gilirannya memengaruhi budaya baca. Upaya meningkatkan budaya baca dan literasi di Indonesia. Yang pertama, program pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, dan lembaga lainnya telah mencurahkan berbagai program untuk meningkatkan literasi seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang mendorong anak-anak dan masyarakat untuk membaca lebih banyak buku serta meningkatkan keterampilan literasi mereka. Yang kedua, peran perpustakaan. Perpustakaan berperan penting dalam menyediakan akses informasi dan sumber literasi bagi masyarakat. Banyak perpustakaan di Indonesia mengadakan berbagai kegiatan seperti kelas literasi, pelatihan membaca, dan program-program berbasis komunitas yang mendukung budaya baca. Yang ketiga, teknologi dan literasi digital. Dengan kemajuan teknologi, literasi digital kini menjadi aspek penting dari budaya baca. Akses terhadap buku elektronik, e-book,
Jurnal ilmiah dan materi pembelajaran daring mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber. Yang keempat, komunitas literasi. Banyak komunitas literasi yang berkembang di Indonesia, baik yang berbasis di kota-kota besar maupun daerah-daerah terpencil. Komunitas ini seringkali mengadakan acara baca bersama, mendirikan perpustakaan keliling, atau mengorganisir diskusi buku untuk membudayakan kebiasaan membaca di masyarakat. Dampak positif dari peningkatan budaya baca dan literasi. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Literasi yang baik akan mendukung perkembangan pendidikan karena kemampuan membaca dan menulis menjadi fondasi utama bagi pencapaian akademis. Yang kedua, peningkatan keterampilan hidup. Membaca membuka cakrawala pengetahuan, membantu masyarakat memahami isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Melalui literasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi penting yang mendukung perkembangan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Secara keseluruhan, meskipun tantangan dalam membangun budaya baca dan literasi Indonesia masih besar, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, komunitas, dan berbagai lembaga lainnya memberikan harapan untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat Indonesia di masa depan.